Izinkan saya sharing ya teman-teman ya. Nah, ini merupakan status riwayat pembelian. Di chart ini teman-teman bisa lihat ada simbol B itu saya melakukan pembelian Bitcoin dan ini merupakan riwayat transaksi pembelian di aplikasi toko kripto. Teman-teman bisa lihat di sini ya, riwayat status pembelian Bitcoin saya itu variatif ya. Itu ada price, keterangannya ada 96, 93, 84, 85 dan sebagainya. Jadi kalau dilihat dari chart ini ya, harga pembeliannya variatif, saya itu melakukan akumulasi ya teman-teman ya. Atau ini bisa juga dibilang sebagai teknik atau strategi dollar cost average. Yang sebenarnya saya itu tadi harga awal pembeliannya ada di 96. Saya kira waktu itu ini adalah bottom ya, masih ada kenaikan sedikit ya. Ternyata dia malah drop. Saya salah melakukan analisa teknikal. Dan ketika harganya drop mengalami floating minus. Kemudian di harga 85 saya melakukan pembelian, di harga 83 saya melakukan pembelian. Saya menurunkan harga rata-rata. Jadi misalkan tadi ya, harga pembelian awalnya itu 96, kemudian harga pembelian keduanya 85. Nah, jika dijumlahkan itu totalnya 181 ya. Kemudian dibagikan dengan 2, ketemu angka 90,5K. 90,5K itulah yang dinamakan harga pembelian rata-rata atau dollar cost average. Saya mencari harga di bawah rata-rata ya. Jadi misalkan teman-teman nanti sangkut ya, belinya misal di harga 97. Nanti kalau Bitcoin-nya turun di harga 80-an, teman-teman bisa melakukan pembelian lagi. Nah, itu bisa menurunkan harga rata-rata pembelian. Jadi harga rata-rata saya itu tadi 90,5 misalnya. Saya jual di harga 95. Saya sudah mendapatkan profit ya ketika saya jual di harga 95. Nah, ini jumlah dana yang saya investasikan di Bitcoin ini nilainya segini ya teman-teman ya, saat ini ya. Yang tadinya itu saya investasikan sekitar 17 dan saat ini sedang running 19,392. Berarti kalau dihitungkan 17 ke 19, floating profitnya sekitar 2 jutaan ya. Dan ini belum saya jual teman-teman ya. Target penjualan saya itu di harga 120K. Tapi untuk saat ini statusnya saya sudah siaga sih sebenarnya ya. Mana tahu nggak sesuai dari analisa teknikal yang sudah saya lakukan. Ini buat teman-teman yang baru mau memulai di dunia kripto dan niatnya nih mau menginvestasikan sejumlah dana ke kripto ataupun ke Bitcoin. Nah, apa sih yang perlu saya lakukan gitu? Saya perlu ngapain dulu sih? Ada beberapa tips ya yang saya berikan kepada teman-teman. Yang pertama itu perlu teman-teman ketahui bahwa memulainya bukan dari menyediakan duit terlebih dahulu ya teman-teman ya. Duit itu bukan nomor satu dalam segala bidang ya. Baik itu teman-teman mau menginvestasikan apapun ya. Mau itu emas, mau itu Bitcoin, mau itu rumah, mau itu bisnis dan sebagainya. Duit itu bukan nomor satu ya. Poin utamanya adalah investasikanlah berupa ilmunya dulu ya. Contoh teknikal analisis itu atau analisa teknikal itu seperti ini teman-teman. Ini adalah aplikasi TradingView. Kalau teman-teman mau belajar analisa teknikal, itu saya sudah sediakan ya playlistnya. Cara belajar TradingView ada di channel saya ini atau teman-teman bisa join saja di Telegram Group. Di pesan yang disematkan di Telegram Group itu saya sudah urutkan step by step memulai kripto itu dari mana. Teman-teman bisa masuk aja ke Telegram, di sana gratis ya. Jadi yang perlu teman-teman lakukan pertama kali adalah mengetahui ilmunya dulu ya. Wajib ini ya, teman-teman bisa melakukan analisis teknikal. Nah, dari analisa teknikal inilah nanti kita itu bisa tahu ya titik entry point-nya itu di mana-mana aja. Seperti yang sudah saya lakukan tadi ya. Titik entry pembeliannya itu sekitar di bawah-bawah sini. Ini karena saya melihat dari chart Bitcoin ini merupakan ada pattern falling wedge ya.
Jadi tadi saya melakukan kesalahan dalam pembelian di sini ya. Saya kira ini akan mengalami kenaikan dulu, baru dia nanti drop lagi. Ternyata saya salah dalam melakukan technical analysis. Kemudian ketika harganya drop, saya melakukan pembelian. Harga naik di sini, saya nggak melakukan pembelian teman-teman ya. Karena saya tahu dari trendline ini, saya nggak melakukan pembelian di sini. Ini udah pasti kerja ke bawah ya. Pada saat ke bawah, saya melakukan pembelian lagi untuk melakukan dollar cost average. Kemudian pada saat breakout tadi ya, riwayat transaksi pembelian itu, saya melakukan pembelian lagi. Karena ini saya yakin sih waktu itu pasti mengalami kenaikan. Nah, itulah pentingnya kenapa seorang trader ya, atau mereka yang mau melakukan investasi di kripto ataupun Bitcoin, ini wajib memiliki ilmu analisa teknikal. Jadi nggak sembarangan beli ya. Kalau asal investasi ke Bitcoin atau kripto, misalnya Bitcoin aja deh, berharap BTC ini naik nanti di tahun 2030, harganya menjadi 200k. Atau ada rumor yang mengatakan lebih dari itu, 250 ataupun 300k. Udah deh, berapapun harga BTC saat ini, udah deh, beli aja. Berapapun uang yang teman-teman punya saat ini, udah deh beli aja. Nggak gitu ya teman-teman ya konsepnya ya. Jadi kalau nggak tahu arah market, teman-teman itu mengira-ngira seperti itu ya, itu sama saja seperti main tebak-tebakan ya. Nah, teman-teman tahulah artinya main tebak-tebakan itu ujung-ujungnya seperti apa. Benar sekali ya, teman-teman itu nggak lebih dari seorang gambler ya. Kalau nggak tahu arah market mau kemana, ya paling nggak dengan analisa yang sudah kita lakukan, technical analysis yang sudah kita lakukan, walaupun analisa teknikal yang kita lakukan itu salah, nggak masalah sih seperti yang saya tadi ya. Salah di awal, ya udah deh. Saya melakukan DCA di bawah aja. Kemudian saya perbaiki titik entry pembeliannya dan ketemu harga rata-ratanya ternyata 90,7 ya. Jadi ketika harganya saat ini menyentuh 106,871, saya sudah mengalami floating profit. Tadi sekitar 2 jutaan ya. Jadi teman-teman itu nggak bisa juga ya percaya dengan orang lain, walaupun orang lain itu statusnya sudah expert ya. Kalau saya sih biarin ya, apa kata orang lain BTC mau ke 200k nanti, mau ke 300k, saya biarin aja sih. Saya yakin dengan technical analysis saya sendiri sih. Tapi jangan terlalu overconfidence juga ya teman-teman ya. Saran dari orang lain itu kita jadikan masukan aja. Kalau sudah dapat harga rata-rata di bawahnya, kita sudah statusnya siaga aja sih ya. Tinggal kita setup SL plus aja. Nah, untuk saat ini ya teman-teman, saya itu nggak melakukan pembelian BTC lagi. Jadi cukup dengan harga rata-rata 90,7 tadi, dengan target penjualan, targetnya di sekitaran sini ya, 120-an K, 120-an saya sudah siaga sih, atau 118 nanti ke atas, misalnya dia ini breakout nantinya ya. Breakout aja saya sudah siaga nanti, udah memantau terus nih pergerakan dari BTC. Siap-siap melakukan penjualan nantinya. Jadi saya sudah nggak melakukan pembelian lagi, tinggal menikmati aja nanti prosesnya ya. Dari pembelian BTC yang sudah saya lakukan kemarin-kemarin. Nah, kalau di futures trading itu saya aktif ya teman-teman ya. Kalau di grup sih saya sering sharing sinyal. Nah, di sini ya, saya sering sharing sinyal di Telegram grup versi Edukasi Kripto Pro ya. Ini ada sinyal entry short, saya cancel karena tipis banget ini nggak kena ya. Tapi beberapa waktu yang lalu, ini juga ada SL-nya ya. Ini ada plus 2. Nah ini, kalau di futures market juga saya aktif melakukan trading. Kalau di spot market saya melakukan investasi. Nah misalkan nih, nanti ketika harga BTC ini menyentuh harga 120k, saya jual semua ya. Walaupun orang lain mengatakan nanti BTC mengalami kenaikan lagi ke 150, saya nggak pedulikan sih ya. Saya tetap sesuai pada plan awal aja. Nanti saya yakin untuk kondisi BTC saat ini akan mengalami penurunan yang drastis ya. Yang saya yakini itu ya, nanti mengalami koreksi besar sekitar kuartal ketiga ini. Jadi saya masuk lagi itu nanti rencananya tahun 2026 teman-teman ya.
Ketika mengalami koreksi yang besar, harga drop parah, nanti saya masuk lagi di tahun 2026. Nah, untuk alasannya kenapa di tahun 2026 itu saya sampaikan di Telegram Group ya, ada di sini 2025 BTC ini. Saya sudah sampaikan di sana. Mudah-mudahan apa yang saya prediksikan benar ya. Kalaupun salah, gak apa-apa, saya terima aja. Sudah dijual semuanya, ya saya ambil ketika BTC drop kembali nanti. Jika ilmu sudah ada, sudah bisa melakukan technical analysis, nah langkah keduanya ini yang gak kalah penting adalah money management ya. Atau mengelola keuangan yang baik. Misalkan nih, teman-teman itu punya uang 50 juta ada di tabungan. Janganlah teman-teman gunakan 50 juta itu semuanya ya, all in ke BTC. Itu namanya nggak benar ya teman-teman ya. Dan berharap nanti 50 juta jadi 100 juta. Itu nggak benar. Itu sama saja teman-teman seperti seorang gambler ya. Berharap nanti jadi 100 juta, jadi 150 juta atau naik 10 kali lipat. Itu nggak benar itu ya. Jadi cara yang perlu teman-teman lakukan, yang baiknya adalah melakukan money management. Uang 50 juta, ya gunakanlah misal 3% dari 50 juta itu. Atau 5-10% itu teman-teman investasikan. Mau itu investasikan di emas ya, beli emas, beli Bitcoin bisa ya. Jangan semuanya, jangan all in semuanya ya, bahaya. Kalau nggak sesuai dengan prediksi, nantinya teman-teman bakalan nyesel. Apalagi uang buat anak sekolah, atau uang buat makan, uang buat tabungan, bayar cicilan, teman-teman investasikan. Itu nggak benar itu ya, jangan dituruti. Jadi kelolalah keuangan teman-teman itu dengan baik, jangan asal-asalan. Nanti ketika nggak sesuai harapan, teman-teman nggak bakalan nyesel. Dan secara psikologis pun nggak ada beban nanti ya. Kepikiran terus, nggak stres ya, biasa-biasa aja ya. Dan seperti saya tadi, ketika beli Bitcoin di harga 96, kemudian dia itu drop sampai ke harga 70-an seperti ini. Yang saya lakukan, saya melakukan technical analisis ulang. Tetap tenang, saya mencari titik entry untuk menemukan harga rata-rata di bawah. Jadi ketemu, ya sudah. Nanti tinggal melakukan penjualan aja. Oh ya, BTW ini saya menggunakan aplikasi toko kripto ya teman-teman ya. Kalau ada yang belum menggunakan aplikasi toko kripto, bisa install di Google Play Store ataupun iOS Store ya. Dan jangan lupa pada saat registrasi pendaftaran itu, teman-teman bisa input kode referensi Yanto212R ya. Benefitnya nanti ketika teman-teman menggunakan referensi atau referral kode itu, ada cashback dari free trading sebesar 20% dan nantinya saya juga akan masukkan ke dalam Telegram Group Edukasi Kripto Pro ya. Ini ada versi pemula dan ada versi Pro-nya nih teman-teman ya. Kalau di versi Pro ini ada banyak banget ya fiturnya teman-teman, benefitnya nanti ada sinyal, kemudian grup diskusi, ada Outlook ya. Di Outlook itu saya biasanya melakukan call ya. Jadi di spot market itu ada pembelian, saya melakukan pembelian di spot market. Koin yang saya beli itu saya share di situ, dengan analisa teknikalnya saya sharing, kemudian kondisi-kondisi secara fundamentalnya juga saya sharing ya. Kemudian di sini ada futures trading, kemudian ada e-book di bawah ini. Nah, teman-teman bisa download saja. Di sini juga ada file Excel ya. Nah, ini teman-teman bisa unduh dari file Excel ini, misalnya rumus DCA tadi saya catat harga pembeliannya, kemudian rumus trading, kemudian ini ada futures trading. Ini bisa digunakan ya. Misalnya rumus DCA tadi ya, saya melakukan pembelian Bitcoin, saya catat tuh di rumus DCA itu. Tampilan rumus DCA itu seperti ini teman-teman ya. Dengan file Excel ini memudahkan saya banget. Jadi saya bisa tahu nih harga rata-rata pembeliannya berapa. Kemudian ketika saya jual di harga 120 ataupun 130 misalnya, ataupun 100, saya bisa tahu berapa sekitar profit yang saya dapatkan dan total estimasi saldo yang saya dapatkan ya.
Kemudian di sini ada harga pembeliannya saya catat ya. Jadi ketika teman-teman itu menginvestasikan sejumlah dana ke kripto ataupun ke Bitcoin atau ke apapun itu ya, yang perlu teman-teman catat adalah ini penting banget ya. Catat ya tanggalnya berapa ya. Kemudian pada saat jika teman-teman itu melakukan transaksi pembeliannya menggunakan USDT, catat ya pembelian harga USDT-nya itu berapa. Jadi nanti ketemu harga rata-ratanya. Ini nama Bitcoin, kemudian modal belinya. Ini di riwayat transaksi tadi ya. Tinggal saya pindahkan saja datanya ke sini. Nanti ketemu modal totalnya. Ini sudah termasuk fee dan pajak ya. Untuk modal total realnya itu seperti ini ya. Jadi fee dan pajaknya itu ini sekitar 300-an ya. Belum saya update. Fee dan pajaknya itu dengan modal 17 sekitar 300-an kalau tidak salah itu fee dan pajaknya ya. Kemudian harga pembeliannya nih jumlah koin yang saya dapatkan. Ini semuanya yang ada di aplikasi toko kripto transaksinya itu saya pindahkan ke sini dan ketemu harga rata-rata seperti yang teman-teman lihat tadi ya. Jumlah koin yang saya dapatkan. Ini harga rata-ratanya. Dan statusnya ketika saya jual di 120k nanti persentase PNL-nya sekitar 22,29. Jadi dengan modal 17 ini profitnya sekitaran segini teman-teman ya. Kalau di bawah dari ini 17, di bawah dari 17 bisa jadi kurang dari ini atau tergantung dari harga rata-rata pembelian sih. Semakin di bawah dengan modal segini profitnya juga semakin lebih besar ya. Jadi sudah tahu ya apa yang perlu teman-teman lakukan sudah saya sampaikan di awal tadi. Mudah-mudahan video yang saya sampaikan ini bermanfaat. See you!